Halo semua, Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Dwi Elfrida Simajuntak, calon guru penggerak angkatan 9 dari Sekolah Dasar Negeri 014 Sagulung, Kota Batam. Di video kali ini kita akan melihat jurnal refleksi Dwi Mingguan Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Sebelum saya membahas materi, izinkan saya memperkenalkan instruktur saya adalah Ibu Sri Kurniawati, fasilitator saya Ibu Nurhayati Geni, pengajar praktik Ibu Devi Yanti, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak Angkatan 9 Dwi Elfrida Simajuntak. Baik, modal refleksi yang saya gunakan adalah 4F, yaitu yang pertama fact, peristiwa, yang kedua feeling, perasaan, yang ketiga finding, pembelajaran, dan yang keempat adalah future, yaitu penerapan. Kita akan masuk ke yang pertama, fact, yaitu menceritakan pengalaman mengikuti pembelajaran. Pengalaman saya yaitu di waktu yang pertama pembukaan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 oleh Bapak Nadiem Makarim, tepatnya di hari Rabu 16 Agustus 2023. Dilanjutkan dengan orientasi program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 oleh BGP Kepri oleh Ibu Mariani Yunani. Setelah itu dilanjutkan dengan lokakarya orientasi PGP Angkatan 9 Kota Batam, Senin 27 Agustus 2023 secara daring. Di sini kita akan melihat ada 4 hal yang disampaikan, yaitu yang pertama, penyampaian harapan dan kekhawatiran tentang CGP Angkatan 9. Yang kedua, perkenalan diri dengan menggambarkan sebuah benda. Yang ketiga, kesepakatan kelas. Dan yang keempat adalah pengambilan foto secara daring. Nah, yang keempat yaitu pengerjaan pretest modul 1.1 tanggal 16 sampai 18 Agustus 2023. Di sini adalah awal membuka pikiran dan pengetahuan kita di awal ke sesi selanjutnya dan awal dimulainya kegiatan CGP Angkatan 9. Yang kelima, ada pengerjaan modul paket 1.1 yaitu eksplorasi dan konsep, di mana forum diskusi 22 Agustus 2023 dilakukan secara daring melalui Room Enter Jimit. Disinilah kita awal pertama berkenalan dengan teman CGP yang hebat, dengan fasilitator Ibu Nurhayati Geni. Selanjutnya, yang keenam, kita masuk ke ruang kolaborasi tanggal 24 Agustus 2023. Kami mendapat sesi 1 kelompok A, dimulai pukul 12.30 sampai 14.45 WIB, pada room alur 1.1A5, secara daring di Jimit. Di sini kami bertukar pikiran tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diimplementasikan pada konteks lokal sosial budaya daerah kita, Kepri khususnya Kota Batam. Selanjutnya masih di ruang kolaborasi, dari apa yang didiskusikan oleh kelompok kami juga mempresentasikannya dengan kelompok yang lain, sehingga pembelajaran penuh makna dengan adanya tanya jawab antar sesama CGP. Setelah itu dilanjutkan dengan elaborasi dan pemahaman pada tanggal 28 Agustus 2023. Bersama dengan instruktur yakni Ibu Sri Kurniawati. Di sini beliau menyampaikan secara garis besar tentang isi modul 1.1, yakni tentang filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan tanya jawab. Selanjutnya kita akan melihat yang kedua, yaitu feeling, di mana perasaan yang dirasakan saat mengikuti pembelajaran. Hal yang dapat saya syukuri adalah saya memiliki kesempatan belajar tentang profesi saya sebagai seorang pendidik dan berkesempatan untuk bertemu dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat. Meskipun di awal ada keraguan dan kebingungan membagi waktu untuk mengajar, mengerjakan tugas, untuk keluarga dan kegiatan di luar. Namun setelah mengikuti rangkaian alur Merdeka Belajar dalam PGP ini, saya akhirnya merasa senang, gembira, walaupun kita harus pintar membagi waktu dikala banyak tugas menanti, tidak menyurutkan saya untuk menjalaninya.
Saya mulai dengan pengerjaan modul melalui belajar mandiri, di mana saya harus berusaha sendiri untuk mengerjakan tugas modul dengan menggunakan teknologi yang ada. Yang ketiga kita akan lihat yaitu finding, di mana pelajaran apa yang didapat dalam mengikuti pembelajaran ini. Pembelajaran yang dapat saya dapatkan di awal kegiatan ini adalah bahwa saya sangat menyadari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang begitu luar biasa diterapkan oleh setiap pendidik, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan pendidikan zaman sekarang. Apa tujuan hidup Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ternyata terwujud dalam Merdeka Belajar saat ini. Saya merenung, ternyata saya belum ada apa-apanya dengan harapan tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Saya memetik pelajaran di mana pendidikan itu hendaklah dipusatkan kepada peserta didik atau student center. Pendidikan itu hendaknya mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Guru harus menuntun anak di dalam kodratnya masing-masing dan juga tidak menuntut anak sesuai dengan kemauan kita. Mari berikan contoh yang baik bagi peserta didik. Ingarso Sungtulodo. Guru juga harus bisa membangun semangat peserta didik untuk semangat belajar dan berusaha menjadi pribadi yang baik. Ingmadia Mangunkarso. Dan juga harus memberikan dorongan dan arahan supaya anak bisa menemukan apa yang menjadi cita-citanya. Tuturi Handayani. Dan yang terakhir, yang keempat adalah future, yaitu tindakan yang dilakukan setelah pembelajaran atau penerapan. Seluruh rangkaian kegiatan modul 1.1 telah selesai yang diakhiri dengan pembuatan aksi nyata dan menuangkan ke refleksi 2 mingguan. Di sini saya mulai menerapkan pelan-pelan apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yang bisa saya terapkan adalah: 1. Pembelajaran yang mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, mengenali bagaimana karakteristik peserta didik dan menekankan pembelajaran budi pekerti anak. Yang ketiga, berusaha menggunakan perkembangan teknologi untuk kemajuan belajar di dalam kelas. Penggunaan media Canva, penggunaan media dan teknologi untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. Yang keempat, selalu berusaha menuntun anak dan berusaha lebih sabar lagi untuk menghantar anak pada cita-citanya. Dan yang terakhir, serta tidak kalah penting menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas dan berpusat pada siswa atau student center. Demikianlah jurnal refleksi 2 mingguan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1 dari saya. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.